Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Ciri-ciri rumah kesatria akhir zaman. Di sebuah lembah yang tersembunyi, di balik rimbunnya pepohonan dan sungai yang menderu lembut, terletak sebuah rumah yang telah lama menjadi saksi bisu sejarah dan kisah perjuangan. Konon, rumah itu dibangun di atas tanah yang diberkahi oleh roh leluhur yang sejak dahulu kala dipercaya sebagai tempat bertemunya keadilan dan impian rakyat. Rumah itu menjadi tempat tinggal Satrio Piningit, sosok misterius yang selalu hadir di kala genting menuntun umat menuju harapan baru. Rumah itu dibangun dengan menggabungkan keahlian arsitektur tradisional dan sentuhan mistis. Dinding-dindingnya terbuat dari batu alam yang diukir dengan simbol-simbol keberanian dan keadilan. Sedangkan atapnya melengkung elegan seakan menyentuh langit, mengajak para penghuninya untuk senantiasa berpijak pada nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur. Disinilah kisah rumah itu dimulai, sebuah tempat yang sekaligus rumah dan cermin jiwa seorang pahlawan. Setiap cerita memiliki awal yang penuh misteri, dan rumah Satrio Piningit tidak terkecuali. Pintu gerbang utamanya yang terbuat dari kayu jati yang telah diasah oleh waktu. Dihiasi ukiran rumit yang menggambarkan siluet prajurit, dewa, dan pohon kehidupan. Konon, setiap goresan ukiran itu adalah doa dan harapan masyarakat yang telah berlalu, menyatu dalam setiap serat kayu. Saat seseorang melangkah melewati pintu tersebut, seolah-olah mereka memasuki dunia yang berbeda di mana aroma rempah, kayu bakar, dan embun pagi bercampur, membawa kehangatan dan kedamaian. Pintu itu tidak hanya menjadi batas antara dunia luar dan kediaman sang pahlawan, tetapi juga simbol peralihan dari kegelapan menuju cahaya, dari kesedihan menuju harapan. Di balik pintu itu tersimpan banyak rahasia yang hanya bisa diungkap oleh hati yang tulus. Memasuki ruang dalam, pengunjung akan disambut oleh lorong panjang yang dihiasi panel-panel kayu berukir dan lampu minyak yang temaram. Lorong itu disebut sebagai lorong waktu karena setiap langkah seakan membawa kenangan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya. Di dindingnya terpampang gambar-gambar pahlawan, tulisan mantra kuno, dan pesan-pesan moral yang selalu menginspirasi para pendengar. Lorong tersebut menyatu dengan aliran udara dan cahaya alami yang masuk melalui celah-celah kecil di langit-langit. Suara gemercik dari pancuran kecil yang terletak di ujung lorong menambah nuansa kehangatan dan kesucian tempat itu. Di sini, Satrio Piningit seringkali merenungi perjalanan hidupnya, mendengarkan bisikan alam yang membawa petunjuk tentang jalan kebenaran. Setiap langkah di lorong itu seolah mengajak pengunjung untuk berintrospeksi dan menemukan makna mendalam tentang arti, keadilan, dan keberanian. Ruang serambi di halaman rumah Satrio Piningit adalah tempat di mana langit dan bumi seolah berdamai, terbentang luas. Area ini dikelilingi oleh pepohonan raksasa dan tanaman obat yang tumbuh subur.
Setiap pagi, embun yang menyelimuti rerumputan dan sinar matahari yang menyelinap melalui celah dedaunan menciptakan pemandangan yang memesona, sebuah cerminan dari alam yang hidup harmonis dengan kehadiran seorang pahlawan. Di Serambi inilah, Satrio sering mengadakan pertemuan rahasia dengan para penduduk desa, mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Suasana yang tenang dan sejuk membuat setiap diskusi menjadi penuh inspirasi. Di sudut Serambi, terdapat pula sebuah kolam kecil yang diukir dengan motif air terjun, simbol dari kehidupan yang mengalir dan perubahan yang abadi. Airnya yang jernih dan sejuk dipercaya memiliki khasiat untuk menyembuhkan luka batin dan menyatukan hati yang terpisah oleh perbedaan. Di balik keanggunan bangunan, terdapat sebuah ruangan yang paling dihargai oleh Satrio dan para pengikutnya, ruang pengabdian. Ruangan ini dibangun dengan dinding-dinding batu yang tebal dan lantai dari keramik sederhana, menciptakan suasana khusyuk dan agung. Di tengah ruangan, terletak sebuah altar yang dipenuhi dengan dupa, bunga, dan prasasti kuno, simbol pengabdian kepada kekuatan yang lebih tinggi. Setiap pagi, ketika fajar baru menyingsing, ruangan ini dipenuhi dengan aroma harum dari dupa yang terbakar, disertai suara doa-doa yang mengalun lembut. Satrio Piningit bersama para pemuda dan pendeta berkumpul di altar untuk merenungi pesan-pesan leluhur dan mencari petunjuk dari semesta. Ruang pengabdian menjadi saksi bisu dari setiap harapan, setiap luka, dan setiap kebangkitan jiwa yang terjadi di dalamnya. Disinilah, melalui doa dan perenungan, tercipta kekuatan untuk mengubah nasib yang telah tertulis dalam sejarah. Setiap rumah pahlawan menyimpan ruang yang tak hanya untuk bermeditasi, tetapi juga untuk melatih kekuatan dan strategi. Di salah satu sudut rumah Satrio Piningit, terdapat ruang pertahanan. Ruangan ini dipenuhi dengan peralatan tradisional, pedang, perisai, dan senjata-senjata yang pernah digunakan para pahlawan masa lalu. Ruang ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata, tetapi juga sebagai aula latihan, di mana para pemuda terlatih berkumpul untuk mempelajari seni bela diri dan strategi peperangan. Di setiap sudutnya terukir motif perang dan perdamaian, mengingatkan bahwa setiap pertempuran yang dihadapi adalah ujian keberanian dan pengorbanan. Di dalam ruangan itu, Satrio kerap mengajarkan bahwa pertahanan sejati bukan hanya soal fisik, melainkan juga tentang menjaga moral dan semangat para pejuang agar tetap teguh pada nilai keadilan. Ruang pertahanan menjadi simbol bahwa kesatuan dan keberanian dapat mengalahkan segala bentuk penindasan dan kezaliman. Di salah satu ruang samping yang menghadap ke taman, terdapat galeri kenangan. Galeri ini merupakan perpustakaan mini dan ruang
pameran koleksi artefak berharga. Foto-foto hitam putih, lukisan tangan, naskah kuno, dan benda-benda peninggalan sejarah yang menceritakan perjalanan panjang perjuangan rakyat. Setiap benda dalam galeri itu menyimpan cerita tentang pertempuran, pengorbanan, dan harapan yang pernah mewarnai zaman. Melalui koleksi itu, pengunjung dapat menyaksikan bagaimana nilai-nilai keadilan, keberanian, dan kasih sayang telah membentuk identitas bangsa. Satrio Piningit sering mengajak murid-murid dan para pemuda desa untuk mengunjungi galeri tersebut, mengingatkan mereka bahwa setiap generasi mempunyai tugas mulia untuk menjaga dan meneruskan warisan leluhur. Galeri kenangan bukan hanya sekadar ruang tampilan, tetapi juga laboratorium jiwa yang menginspirasi generasi mendatang untuk menciptakan sejarah baru yang lebih gemilang.